Shalom Bapak dan Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kita bersama-sama untuk berdiskusi tentang bagaimana kekerasan emosional di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang sungguh baik. Di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana kami melegasikan emosional yang positif di dalam kehidupan anak-anak, keluarga, dan semua yang kami kasih. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk berdiskusi bagaimana kekerasan emosional itu terjadi di dalam keluarga. Setiap hari kita bisa melihat luka. Apakah itu luka yang kelihatan dan ada juga luka yang tak kelihatan. Kalau luka yang kelihatan misalnya ada orang tabrakan kemudian berdarah, ya kita biasa melihat pemandangan itu di jalan-jalan atau di tempat-tempat di mana ada keramaian. Kita juga bisa melihat ada yang orang yang duduk menyendiri, yang menangis, namun kita tidak bisa melihat luka apa yang dia alami. Kita juga sering melihat, memperhatikan misalnya tiba-tiba pada saat seseorang berbicara, ada orang lain yang menangis, ada orang lain yang tertawa, ada orang lain yang biasa aja. Respon-respon inilah sebenarnya yang bisa menjadi gambaran bagaimana seseorang menanggapi. Jadi respon secara visual. Apakah tertawa, apakah cemberut, apakah menangis, apakah menunduk, atau apakah menggelengkan kepala. Dan hal ini sangat jarang kita paham. Seseorang apakah terluka karena perkataan kita, atau apakah seseorang itu terinspirasi karena perkataan. Jadi kita ini kan terdiri dari tubuh, roh, jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Atau yang kehendak kemudian free will, ya sebagian orang berkata free will, atau sebagian keinginan itu ya, yang kemudian inilah yang menjadi ditindaklanjuti dan kelihatan di dalam perbuatan. Jadi menangis itu kan hasil dari tadi perasaannya dia mendengar sesuatu ucapan, akhirnya dia menangis. Nah ini dari kehendak, dari keinginan, dari perasaan menjadi tindakan yang nyata. Keluarga inilah sebenarnya awal dari semua pertumbuhan emosional yang sehat ataukah emosional yang tidak sehat. Kekerasan emosional itu pasti dimulai dari keluarga kecil dulu, di dalam komunitas, atau di dalam satu kumpulan keluarga besar. Ingat bahwa merawat keluarga kita, merawat komunitas kita, inilah sebenarnya investasi terbaik kita untuk masa depan yang lebih sejahtera, ya, dengan kesejahteraan emosional yang baik. Inilah menjadi harapan kita, dan selama beberapa waktu ke depan kita akan fokus mendiskusikan mengapa terjadi kekerasan emosional. Faktor yang berkontribusi tentu adalah dari keluarga dulu, ya, meniru pola di keluarga.
Kalau terbiasa dengan perkataan-perkataan kasar, kebun binatang, maka anak-anak yang bertumbuh di situ pasti akan meniru ya, meniru. Kita tahu bahwa pertumbuhan volume sampai dengan usia volume otak sampai usia 2 tahun itu kan 75%. Dan dia akan bertumbuh sekitar 90% pada saat dia usia 5 sampai 6 tahun dan akhirnya menjadi 100% pada usia dia sampai 10 sampai 12%. Ini volume otaknya. Dan secara fungsi otak kita itu pada saat usia 20 sampai 25 dia menjadi mature gitu ya, matang. Nah, kita bisa bayangin apabila anak-anak kita itu dalam usia 2 tahun, usia 5 sampai 6 tahun, usia 10 sampai 12 tahun, kemudian nih meniru perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Akhirnya karakternya tentu menjadi tidak baik gitu. Karena apa? Ya dia meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu ya. Dia kemudian meniru itu di dalam kehidupannya. Karena apa? Pertumbuhan otaknya masih pada saat itu. Kita saja nih yang usia sudah senior gitu ya. Kita kalau terus-menerus gitu melihat sesuatu ya atau kita masuk di dalam komunitas yang terbiasa dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun, kita masih bisa dipengaruhi kok. Apalagi yang masih dalam usia di mana volume otaknya sedang bertumbuh atau sedang menuju proses kematangan. Ini akhirnya dia tumbuh menjadi individu, menjadi pribadi yang tidak mampu mengelola kemarahannya. Ada juga tidak mampu mengelola moodnya, sedikit-sedikit itu menangis, sedikit-sedikit merengek, sedikit-sedikit marah. Dan ada juga keinginan untuk tampil dominan kalau di rumah dia misalnya orang tuanya mempertontonkan sangat mendominasi baik itu di dalam perkataan, di dalam tindakannya, pokoknya sangat otoriter, mau tidak mau anak-anak itu atau keluarga yang ada di sekitar itu akan berusaha belajar menjadi orang-orang yang otoriter. Akhirnya terjadi konflik berkepanjangan. Kenapa terjadi konflik? Karena nih ada terjadi sesuatu tarik-menarik di antara satu keluarga itu yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dinegosiasikan. Karena tadi ada orang yang sangat dominan, yang tidak mampu mengelola emosinya secara baik. Dan ini juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tekanan sosial. Tekanan ekonomi sangat berpengaruh kepada kesejahteraan emosional seseorang. Dan juga kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi itu bukan sesuatu yang instan. Ini karena dipelajari. Dan sama lagi ya, berkomunikasi juga dipelajari sejak dari lingkungan keluarga kecil, yang kemudian ke lingkungan keluarga besar, kemudian ke lingkungan sekolah, gereja, dan komunitas lainnya. Dan sangat penting kita memahami ini. Apakah keluarga kita termasuk di dalam komunikasi yang buruk gitu ya? Pada saat kita menyadari, maka ada keinginan kita melangkah untuk menciptakan perubahan. Kalau kita tidak mampu menyadarinya, bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa meningkatkan
keterampilan komunikasi kita dan lingkungan sekitar. Anak belajar tentang dirinya melalui caranya keluarga memperlakukan. Apakah kita menumbuhkan rasa tidak berharga, perilaku yang agresif, yang akhirnya ada penarikan diri dari society-nya, dan apakah kita sebagai senior orang tua itu kesulitan mengelola emosi, maka itu juga akan terlegasikan, terwariskan kepada orang yang ada di sekitar kita, apalagi jika usianya masih tadi di dalam pertumbuhan otaknya. Sangat penting bagi kita untuk menyadari ini sebagai orang-orang yang senior, orang-orang tua, supaya kita mewariskan inspirasi-inspirasi yang membuat keluarga di sekitar kita itu merasa dirinya berharga, merasa dia disayangi, merasa dia adalah orang yang berprestasi, merasa bahwa dia mampu memberikan pengaruh yang positif, yang mempengaruhi baik itu lingkungan keluarga, baik itu juga di lingkungan sekolah dan di lingkungan manapun dia bisa berada. Dan saat kita menyadarinya bahwa kita misalnya kurang mampu mengelola emosi, kita bisa ya seek help lah gitu ya, meminta pertolongan. Ya. Karena apa? Pada saat kita menyadari, disitulah sebenarnya perubahan itu sedang dimulai. Sangat penting untuk memutus siklus. Siklus yang tidak mampu mengelola emosi menjadi mampu mengelola emosi. Siklus di mana kita cenderung nih mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai perasaan orang menjadi mengeluarkan kata-kata yang membangun dan menghargai orang. Dan kita mampu mengembangkan empati, bukan hanya simpati ya, Pak Dan. Ya, juga menyelesaikan konflik secara dewasa. Konflik akan selalu ada, dimanapun, seberapa bagus pun keterampilan kita berkomunikasi dan kemampuan kita mengelola emosi. Karena selalu masing-masing individu itu memiliki persepsi, gitu ya. Jadi kita membangun empati, kita membangun keterampilan berkomunikasi, tapi di sisi di tengah itu ada faktor yang pembeda persepsi antara satu individu dan individu yang lain. Jadi input yang bagus bukan berarti outputnya langsung bagus gitu ya. Karena apa tadi persepsi berbeda. Jadi proses di sini input, proses, output. Maka sangat penting kita mengelola proses tentu dengan memahami siapa anggota keluarga kita, siapa anggota komunitas kita, sehingga kemampuan kita tadi mengelola emosi, berkomunikasi secara terampil, memahami siapa anggota society, anggota komunitas, anggota keluarga, maka itu tentu ya akan memberikan hasil yang baik. Jadi ya nggak bisa lagi one size fit for all gitu, one method fit for all, nggak bisa lagi. Custom sekarang, custom. Jadi one on one, satu orang ya dengan sifat yang berbeda dengan orang, maka proses juga berbeda terhadap dia. Inputnya boleh sama, kita memiliki keterampilan, berkomunikasi, mengelola emosi. Nah, proses ini Bapak dan Ibu harus di custom. Karena apa? Tadi interaksinya dengan individu yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, supaya menghasilkan
hasil yang maksimal. Disitulah kita memutus siklus. Siklus di mana lingkungan sebelumnya atau kita berada di satu keluarga yang orang tua sangat otoriter, ya kita yang usia saat ini kita memang cenderung one way ya. Orang tua kita ngomong satu, dua, tiga, empat. Ya, ada sih kayak saya, ada selalu ya. Diskusi itu selalu ada, demokrasi terbiasa. Biarpun uh, kita ya dalam orang Batak, kemudian yang lebih apa ya, lebih paternalistik lah ya. Jadi yang Bapak tentu lebih dominan, tapi kita tetap bisa berdiskusi gitu ya. Nah, tapi diskusi pada zaman saya, zaman yang usia senior sekarang itu berbeda dengan yang sekarang. Anak-anak kita lahir di masa di mana mereka bisa memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan, keterampilan, many ways gitu, many ways sources gitu ya. Jadi karena many sources gitu, beberapa sumber mereka bisa kemudian filtering gitu, tanpa kita harus dominan lagi, karena mereka sudah punya pembanding, pembanding, dan pembanding. Dan ini kita harus menyadari itu. Kita nggak bisa lagi memaksakan kehendak kita. Supaya apa? Ini juga mengurangi konflik. Mengurangi konflik. Mengurangi konflik secara dewasa. Maksudnya, kita menyadari bahwa anak-anak kita juga memiliki sumber. Kita nggak hanya menjadi, tidak bisa lagi menjadi sumber satu-satunya. Atau mungkin kita tidak bisa menjadi sumber utama. Yang penting adalah kita berusaha untuk memutus siklus yang sangat otoriter, yang cenderung kata-kata pokoknya, yang cenderung kita nggak sadar ternyata melukai, ini diputus siklus itu semua. Supaya apa? Generasi anak-anak itu menjadi generasi yang bebas dari luka batin, yang bebas dari luka emosional. Luka emosional kenapa terjadi? Tadi karena dia meniru. Luka emosional kenapa terjadi? Karena dia terbiasa mendengarkan itu di keluarga, di komunitas, di sekolah, atau di lingkungan manapun dia berada, dan pada masa pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Tapi walaupun sudah lewat 25 tahun, ya, usia otak itu sudah matang, dewasa, masih tetap ya. Dari pengamatan saya sudah usia lansia pun ternyata tetap bisa berpengaruh. Makanya kita memilih komunitas di mana kita berinteraksi supaya kita dipengaruhi oleh yang baik, bukan yang buruk. Memutus siklus itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau siklus yang positif, oke, kita perbaiki itu. Tapi kalau siklusnya negatif, kita harus review. Kita cek, ini tidak baik. Kita putus. Jangan tetap bertahan di dalam satu siklus. Jangan. Keluarga sangat berperan penting di dalam penyembuhan. Keluarga menjadi tempat yang terutama untuk mendukung keluarga, apakah dia dibullying di luar, di sekolah, atau dimanapun, dengan prinsip ya tidak menghakimi, tidak berkata tidak. Kenapa ya, seperti itu aja, masa dibawa ke dalam lebay gitu ya. Ini kata-kata yang tidak pas ya, dan seharusnya ini kita hindari. Prinsipnya itu harus saling menghormati, bersedia untuk mendengar tanpa memotong pembicaraan, dan kita menerima dia apa adanya tanpa penghinaan, dan berkomunikasi yang jujur
Dan kita juga memberikan dukungan secara ikhlas. Dukungan secara ikhlas. Ini sangat penting. Dan menjadi perenungan kita semua. Di setiap waktu. Menjadi refleksi buat kita semua. Apakah kata-kata saya membangun atau melukai? Apakah rumah saya memberikan rasa aman kepada anggota keluarga, kepada keluarga yang mungkin tinggal bersama kita, atau siapapun yang boleh Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita ada di rumah? Apakah ada rasa aman? Apakah saya mendengarkan dengan empati? Apakah saya menghargai martabat anggota keluarga, menghargai martabat member of community-nya saya, dan siapapun yang berinteraksi dengan saya? Ini menjadi permenungan kita, menjadi refleksi buat kita semua. Dan semoga kita semua, keluarga kita semua, komunitas kita semua terbebas dari kekerasan emosional, kekerasan yang kita secara sengaja atau tidak sengaja, yang dilakukan melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran. Dan biarlah kita semua mampu untuk memutus siklus-siklus yang menumbuhkan atau yang memelihara luka-luka, luka batin, luka emosional. Dan semoga kita semua menjadi konselor-konselor, pendamping-pendamping yang bisa mendampingi siapapun yang mengalami luka-luka akibat dari kekerasan emosional, sehingga seseorang individu mengalami luka batin. Terima kasih Bapak dan Ibu, biarlah kita selalu hadir dengan mampu dan bersedia menjadi pendengar yang empati. Mari kita tutup dengan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk berdiskusi, dan kami sangat yakin dan percaya bahwa kebaikan mulai yang akan tercurah di dalam hidup dan kehidupan kami, yang memampukan kami menjadi pendamping-pendamping, konselor-konselor yang memiliki rasa empati. Terpujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.